Hai Pens. Ketemu lagi bareng Mimin nih Pens. Seperti biasa Mimin akan kasih info fakta unik dari berbagai belahan dunia ini. Baik itu tentang sejarah, adat, budaya, suku-suku, mitos yang layak buat kamu ketahui Pens, yang mungkin bikin kamu takjub atau bikin kamu geleng-geleng kepala. Kira-kira apa aja ya Pens? Yuk tonton video ini sampai selesai biar kamu makin paham. Selamat datang di channel Bolo Kewer. Sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe channel ini agar buruan tekan tombol subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya juga biar makin mantap. Iya kan? Mengulik sejarah zombie yang sebenarnya makhluk mitos atau nyata. Zombie sangat populer dalam fiksi horor dan distopia saat ini. Mereka adalah mayat hidup hampir tak terkalahkan dan haus darah. Lalu bagaimana sejarah zombie ini berasal? Zombie datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Awalnya zombie cerita rakyat menyerupai persulangan antara hantu dan zombie yang kita kenal hari ini. Bibit pengetahuan zombie pertama berasal dari Afrika, di mana penduduk asli Gabon dan Kongo percaya pada roh mati yang disebut Njumbi atau Nziambi. Keyakinan akan prasumbi ini menyebar selama 1500-an ketika perdagangan Buddha Atlantik mulai mengangkut jutaan orang Afrika ke Amerika. Keyakinan akan roh mayat hidup menjadi umum di banyak negara Amerika Selatan dan Tengah, tetapi yang paling terkenal adalah Haiti. Setelah bertahun-tahun mengalami perlakuan brutal, para Buddha Haiti bangkit dan menggulingkan tuan mereka. Pada tahun 1804, mereka dinyatakan sebagai Republik Afrika Merdeka. Pertama, tidak seperti orang Afrika di negara-negara sekitarnya, orang Haiti bebas mempraktekkan kepercayaan spiritual mereka sendiri. Sayangnya, kepercayaan asli mereka telah tercampur aduk dengan berbagai agama dunia lainnya selama bertahun-tahun sejak mereka meninggalkan Afrika. Dari campuran ini, sebuah agama baru lahir, yaitu Voodoo. Voodoo menyerap banyak ide kuno Afrika, termasuk zombie, mayat hidup. Tetapi itu juga memberikan putaran baru pada legenda dengan mengklaim bahwa zombie diciptakan dan dikendalikan oleh para pendeta Voodoo. Orang Haiti percaya bahwa zombie ini digunakan sebagai budak pribadi para pendeta. Akan tetapi di dunia barat dengan cepat mereka memfitnah Haiti sebagai penyebar gagasan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan voodoo pasti berdarah dan menakutkan. Pada tahun 1915, pasukan dari Amerika Serikat memulai pendudukan kebencian. Mereka menambahkan beberapa darah kental ke cerita itu dan membawanya kembali ke rumah, di mana mereka diubah menjadi majalah fiksi, pulp, dan beberapa film horor skala kecil. Akhirnya daya tarik eksotis zombie mulai meluntur dan mereka mulai memudar dari fiksi, sampai mereka dibayangkan kembali di Night of the Living Dead. Inilah sebuah film terobosan tahun 1968 yang oleh banyak orang dianggap sebagai debut zombie Amerika yang penuh haus darah. Setelah Hollywood menguasai zombie, mereka memulai serangkaian transformasi cepat. Pada tahun 1960-an, citra zombie didominasi oleh satu franchise, yaitu Night of the Living Dead. Untuk pertama kalinya, zombie mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan dan luka yang mengalir. Kulit mereka pucat dengan mata cekung dan mereka bergerak kaku dan melambat dengan tangan terentang di depannya. Pada tahun 1990-an, video game mengubah cerita zombie. Zombie ini biasanya terinfeksi penyakit virus, memiliki luka yang lebih parah dari nenek moyang mereka, dan mata mereka bersinar biru atau putih. Mereka masih bergerak lambat, tetapi gerakan mereka lebih cair dengan kepala tertunduk dan kaki yang berayun-ayun. Awal 2000-an melihat reinkarnasi lain dari zombie. Kali ini mereka adalah monster gila yang memiliki kulit yang meradang dan mata merah. Mereka bergerak cepat dan bersencak-sencak, tampak dalam keadaan hiruk pikuk. Zombie terbaru telah menyusut dalam bentuk kerangka dengan kulit menguning mengerut hingga memperlihatkan otot dan serat di bawahnya.
Meskipun memiliki luka yang paling mengerikan sepanjang masa, zombie ini lebih cepat dan lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka dapat berlari, memanjat, melompat, dan mencambik-cambik anggota. Kepribadian. Zombie adalah makhluk yang tak berakal, tanpa emosi atau pemikiran yang rumit. Tetapi mereka tidak selalu menjadi teror pembunuh yang kita kenal sekarang. Zombie pertama adalah sosok yang tragis. Mereka adalah tubuh yang ditinggalkan oleh jiwa yang terperangkap di antara langit dan bumi. Biasanya akibat kematian yang kejam seperti pembunuhan atau bunuh diri. Tanpa jiwa mereka tidak memiliki apapun untuk mengarahkan mereka. Jadi mereka didaftar sebagai budak. Setelah perbudakan dilarang, zombie membutuhkan majikan baru. Mereka diadopsi oleh pemimpin voodoo yang disebut Boko, yang mengklaim bahwa mereka sendirilah yang menciptakan zombie. Zombie sendiri tidak banyak berubah. Mereka coboh tapi tidak terlalu berbahaya. Hollywood menambahkan putaran berdarah kepribadian zombie, mengubah mereka menjadi monster yang hanya memiliki satu naluri terkuat, yaitu rasa lapar. Zombie Hollywood hidup untuk berburu, dan seperti bangsawan lapar lainnya, mereka memiliki indera yang sama, sangat halus, yang membantu mereka mendeteksi mangsa. Zombie awal bergantung pada penglihatan dan pendengaran, seperti halnya manusia. Namun seiring berkembangnya pengetahuan zombie, banyak dari mereka kehilangan penglihatan dan mulai sangat bergantung pada indera penciuman yang luar biasa. Munculnya zombie nokturnal menciptakan ras baru dengan bakat melihat di gelap. Mayoritas zombie berburu untuk makan, tetapi ketika mereka merusak sebuah kota, korbannya dimakan sebenarnya adalah yang beruntung. Korban yang tergigit tetapi tidak dimakan memiliki nasib yang lebih buruk. Mereka telah terkena penularan zombie, dan kecuali mereka dieksekusi oleh teman-teman mereka juga akan berubah menjadi monster yang tak berakal. Karena zombie membawa penyakit ini, jumlah mereka dapat cepat membengkak menjadi gerombolan apokaliptik. Nah, tuh udah tahu kan tentang zombie? Oke, fans, segini dulu info sejarah unik dari Mimin. Masih banyak sekali sejarah unik dari belahan dunia yang kudu kamu ketahui, yang bakal bikin kamu takjub atau mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala. Atau bisa jadi tradisi di negara kita bikin orang sana geleng-geleng kepala juga, fans. Sekali lagi, hormati tradisi maupun sejarah yang ada ya, fans. Jika kamu suka video ini, klik tombol like dan share-nya ya, fans. Dukung selalu channel ini agar makin berkembang. Tekan tombol loncengnya juga biar makin mantap. Ya kan? Yuhu, bye-bye, fans.